Chapter minggu ini berjudul Insiden Kapten Kobe. Di halaman cover story, perjalanan tanpa emosi, Germa 66. Terlihat Oven dan Katakuri yang saling memukul satu sama lain. Dan cover story ini berjudul Efek dari Gas Halusinasi milik Caesar. Kalau kalian ingat, pada cover story minggu lalu terlihat Caesar yang melemparkan serangan gas tepat ke arah Katakuri dan pasukannya. Ternyata itu adalah gas halusinasi yang berasal dari kekuatan buah iblis milik Caesar. Katakuri dan Oven terlihat mendapatkan pukulan telak tepat di bagian wajah mereka. Berkat kemampuan milik Caesar yang membuat Katakuri dan Oven saling serang, keempat saudara Sanji dan Caesar tentu bisa memanfaatkan keadaan ini untuk kabur selagi pihak musuh masih terjebak dalam halusinasi. Apakah pada chapter minggu depan kita akan melihat Caesar dan Germa berhasil meloloskan diri dari Pulau Whole Cake Island? Pada halaman awal cerita, kita akan melihat sebuah kapal milik bajak laut rambut merah yang berada di dekat Pulau Sphinx. Terlihat Marco pergi meninggalkan kapal milik Seng dengan terbang menggunakan kekuatan buah iblisnya. Marco mengatakan terima kasih untuk tumpangannya. Lalu Seng berusaha mengajak Marco untuk bergabung menjadi krunya dengan mengatakan, apakah kau benar-benar tidak mau bergabung? Marco menolak mentah-mentah ajakan Seng itu dengan mengatakan jangan mimpi. Marco merasa sudah terlalu tua untuk masuk para bajak laut besar seperti Seng dan krunya. Setelah itu, cerita mengalami flashback saat ketika Yamato mengatakan kepada Luffy bahwa ia tidak jadi pergi untuk berlayar bersamanya. Luffy bertanya kepada Yamato apakah ia sungguh-sungguh membatalkan niatnya untuk bergabung menjadi kru Luffy. Lalu Sanji memohon kepada Yamato untuk mengatakan bahwa yang ia ucapkan itu tidaklah benar. Pada halaman ini terlihat ekspresi Sanji yang benar-benar sangat kecewa. Yamato mengatakan bahwa setelah Kaido tewas, orang-orang jahat pasti akan ke Wano untuk menyerang negeri itu. Maka dari itu, Yamato memutuskan untuk tetap tinggal dan melindungi Pulau Wano Kuni. Yamato merasa kalau ia tidak akan menikmati petualangannya menjadi bajak laut jika ia selalu khawatir tentang kondisi negaranya itu. Mendengar hal itu, Luffy merasa sedikit bingung, tapi pada akhirnya Luffy mengerti maksud dan tujuan dari Yamato. Luffy pun menyetujui keinginan Yamato itu dan menyerahkan penjagaan negara Wano Kuni pada Yamato. Mendengar itu, Sanji terlihat sangat kecewa karena ia sangat ingin Yamato pergi berlayar bersama mereka. Setelah itu, terlihat Marco datang dan mengatakan kalau di dekat Pulau Wano ada kapal yang bersedia memberikannya tumpangan. Ia pun berniat pamit kepada Luffy dan yang lain. Luffy berterima kasih kepada Marco karena pada perang besar di Marineford dulu, ia telah menyelamatkan Luffy dari kejaran Akainu. Lalu Marco menjawab bahwa semua orang telah bertekad untuk menolongmu. Dan ia juga mengatakan kalau Ace pasti akan sangat bangga melihat Luffy yang sekarang. Sebelum pergi meninggalkan Wano, Marco mengatakan kalau era ini adalah milik Luffy dan krunya. Maka dari itu, mereka harus terus berjuang. Lanjut pada halaman berikutnya, di mana cerita akan berpindah ke Pulau Amazon Lily. Seperti yang kita tahu, kalau Angkatan Laut yang dipimpin Kobe berusaha untuk menangkap Hancock karena status Chibukainya telah dihapus. Di panel ini, kita diperlihatkan dengan kondisi bahwa Hancock yang terlihat diperban di bagian kepala. Hancock mengatakan kalau kota dalam keadaan yang buruk. Ini pertama kalinya dalam sejarah ada laki-laki yang berhasil menyerang pulau ini. Alasan kenapa tidak ada yang bisa menyerang Pulau Amazon Lily karena pulau itu berada di daerah Calm Belt, tempat di mana monster laut tinggal. Tapi Angkatan Laut sekarang sudah memiliki kapal perang yang dilapisi batu laut, yang membuat Sea King tidak bisa menyadari kehadiran dari kapal perang Angkatan Laut. Hancock mengatakan jika ia terus berada di Pulau Amazon Lily, maka Angkatan Laut tidak akan berhenti menyerang untuk menangkapnya. Dan itu akan membahayakan penduduk pulau itu. Tapi ia juga bingung harus pergi kemana jika ia meninggalkan Pulau Amazon Lily. Setelah itu, Hancock mengatakan kalau mungkin sudah saatnya ia menikah dengan Luffy. Mendengar itu, Nenek Yonba langsung mengatakan kalau Hancock selama ini memang selalu memikirkan untuk bisa menikah dengan Luffy. Halaman berikutnya mengisahkan peristiwa yang terjadi beberapa minggu yang lalu di Pulau Amazon Lily. Terlihat kapal perang Angkatan Laut terus menembakkan meriam ke Pulau Amazon Lily hingga membuat gerbang pintu masuk pulau itu hancur. Setelah itu, prajurit suku Kuja yang merupakan kesatria Pulau Amazon Lily menyerang balik para prajurit Angkatan Laut hingga membuat mereka kewalahan. Melihat serangan suku Kuja yang sangat kuat, membuat wakil Laksama Yamaki memberikan perintah untuk meluncurkan pasifista baru bernama Serapim.
Di sini, Mimin akan sedikit jelasin jika kalian belum tahu. Seraphim adalah cyborg hasil ciptaan Dr. Vegapunk dan ilmuwan hebat lainnya yang tergabung dalam unit SSG. Berkat terciptanya Seraphim inilah, maka pemerintah dunia menghapuskan sistem Shichibukai dan membuat Seraphim menggantikan posisi Shichibukai. Seraphim terlihat seperti anak kecil yang memiliki kulit berwarna coklat, rambut berwarna putih, dan mempunyai sayap berwarna hitam. Ciri-ciri fisik Seraphim sama persis seperti ciri-ciri fisik kaum Lunarian yang merupakan bangsa dari King tangan kanan Kaido. Seraphim juga terlihat memiliki kekuatan laser beam yang berasal dari buah iblis milik Kizaru berkat penelitian Dr. Vegapunk. Dan yang paling aneh dari tampilan para pasifista bernama Seraphim ini adalah mereka memiliki wajah seperti para mantan Shichibukai ketika masih kecil. Lanjut ke alur cerita, di mana salah satu Seraphim yang memiliki wajah seperti buah Hancock berhasil meluluhlantahkan Pulau Amazon Lily dengan laser beam miliknya. Lalu setelah itu terlihat ada kapal bajak laut yang mendekati Pulau Amazon Lily. Ternyata itu adalah kapal bajak laut Blackbeard. Kurohige menggunakan kekuatan Guro-Guro Nomi untuk menciptakan gempa yang mengakibatkan tsunami hingga membuat kapal perang angkatan laut hilang kendali. Setelah tiba di Pulau Amazon Lily, Kurohige yang dikawal oleh dua orang kru utamanya yaitu Devon dan Vasco mengatakan kalau mereka datang ke pulau itu untuk mengambil kekuatan buah iblis buah Hancock. Kurohige berkata bahwa ia tidak akan membiarkan kekuatan buah iblis Mero Nomi jatuh ke tangan angkatan laut. Pihak angkatan laut yang melihat kedatangan Kurohige langsung berusaha untuk menyerang Yonko itu. Tapi dengan mudahnya, Kurohige melemparkan mereka semua dengan kekuatannya. Koby yang mengetahui kedatangan Kurohige merasa tidak terkejut, karena ia sudah menduga kalau para bajak laut lain akan menginginkan kekuatan buah Hancock. Koby pun mengatakan kepada Hancock bahwa angkatan laut tidak menginginkan adanya peperangan. Jika Hancock bersedia untuk menyerahkan diri, maka angkatan akan segera pergi dari pulau itu. Tapi tentu saja Hancock menolak mentah-mentah tawaran Koby itu karena ia tidak ingin menjadi tawanan untuk kedua kalinya. Pertempuran pun semakin memanas dengan kehadiran Kurohige dan anak buahnya. Hancock yang sebelumnya hanya menyaksikan bawahannya bertarung, akhirnya memutuskan untuk ikut turun ke medan perang. Teach yang melihat Seraphim memiliki ciri-ciri yang sama persis seperti bangsa Lunarian berasa sangat terkejut. Nampaknya Kurohige juga mengetahui tentang sejarah bangsa Lunarian yang sudah dianggap punah dari peradaban. Terlihat wajah Kurohige yang sangat terkejut melihat wujud dari pasifista Seraphim. Cyborg ciptaan Dr. Vegapunk itu mampu mengalahkan pasukan Kurohige dengan sangat mudah. Di halaman berikutnya terlihat salah satu cyborg Seraphim yang kali ini wajahnya mirip sekali dengan Mihawk sewaktu kecil. Ia juga terlihat membawa pedang dan berniat menyerang Kurohige. Dengan sekali tebasan, Seraphim dengan wajah seperti Mihawk itu mampu membelah gunung yang ada di Pulau Amazon Lily. Tidak hanya menguasai teknik berpedang, serangan fisiknya pun sangat kuat. Bahkan Kurohige yang sudah melapisi tangannya dengan armamen haki masih merasa kesakitan menerima serangan dari Seraphim itu. Kurohige balik menyerang dengan menggunakan Black Hole. Setelah itu, panel berpindah ke tempat buah Hancock yang ternyata telah mengubah hampir semua prajurit angkatan laut dan bajak laut Blackbeard menjadi batu. Saat cyborg Seraphim ingin menyerang buah Hancock, Koby menghentikannya karena tidak ingin serangan dari Seraphim mengenai para prajurit angkatan laut yang telah menjadi batu. Dan saat Hancock ingin menyerang balik, tiba-tiba Kurohige datang dan langsung menangkap buah Hancock. Kurohige menggunakan kekuatan buah iblis Yami Yami Nomi untuk menonaktifkan kekuatan dari buah iblis milik Hancock, hingga membuat Hancock tidak bisa melancarkan serangan ke arah Kurohige. Hancock tidak bisa melepaskan diri dari cengkraman Kurohige. Dan setelah itu, Rellek tiba-tiba datang dan membuat semua orang terkejut melihat kehadirannya. Rellek mengatakan kalau ia tidak akan membiarkan angkatan laut dan bajak laut Kurohige berbuat sesuka mereka di Pulau Amazon Lily. Rellek memberikan tawaran kepada angkatan laut dan bajak laut Blackbeard kalau prajurit mereka yang telah menjadi batu akan dikembalikan seperti semula dengan syarat mereka harus meninggalkan Pulau Amazon Lily. Pihak angkatan laut dan Yonko Kurohige menerima tawaran itu dan pergi meninggalkan Pulau Amazon Lily. Setelah pertempuran itu, saudara buah Hancock mengatakan kepada Rellek bahwa cyborg yang menyerang mereka sangat kuat dan mirip seperti buah Hancock. Di akhir halaman, kita diberitahu kalau Koby telah diculik oleh bajak laut Blackbeard dan cerita pun berakhir.